Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Selamat belajar atau semangat belajar untuk anak didik kami sekalian yang kelas 10. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagi anak didik kami sekalian, sebelumnya kita telah mempelajari mulai dari zaman masa praaksara sampai dengan jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan jenis-jenis manusia purba di luar Indonesia. Sekarang anak didik kami sekalian, kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang peninggalan kebudayaan pada masa praaksara. Anak didik kami sekalian, ternyata peninggalan pada masa praaksara itu bisa saja berupa benda, bisa saja berupa bangunan, kemudian alat-alat yang digunakan yang bisa mempertahankan kehidupan, gitu ya. Jadi berdasarkan arkeologis atau berdasarkan benda peninggalan, ternyata zaman praaksara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah zaman batu, kemudian selanjutnya adalah zaman logam. Zaman batu ini adalah zaman di mana kebudayaan manusia purba menggunakan alat yang terbuat dari batu. Sementara zaman logam ini adalah menggunakan alat yang terbuat dari perunggu dan besi, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang peninggalan zaman batu. Kira-kira apa saja itu? Yang pertama adalah zaman batu tua atau disebut dengan istilah Paleolitikum. Paleo artinya adalah tertua, sedangkan litikum atau litik itu artinya adalah batu. Jadi zaman Paleolitikum artinya adalah zaman batu tua, gitu ya. Selanjutnya, apa sih yang menjadi ciri-ciri zaman batu tua ini? Yang pertama adalah kebudayaannya itu berupa pacitan dan ngadon. Kemudian berburu dan meramu tingkat yang sangat sederhana, yang mana kehidupannya ini juga diperkirakan kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, kehidupan masih sangat sederhana, gitu ya. Yang artinya bisa kita lihat di sini bahwa pada masa zaman batu tua ini adalah kehidupan manusia purba yang sangat-sangat sederhana. Kemudian ciri lainnya itu adalah hidup berpindah-pindah atau disebut dengan istilah nomaden, yaitu artinya adalah bergantung pada alam. Kenapa dibilang hidup nomaden, hidup bergantung pada alam? Karena kehidupan manusia purba di sini yang artinya adalah kalau musiman itu manusia purba mendapatkan makanan berdasarkan musiman. Kalau di kota A atau di tempat si A, di tempat A itu ada musim buah makanan, maka manusia purba akan pindah ke sana. Kemudian setelah habis dari tempat si A tadi, maka manusia purba akan mencari tempat lain, contohnya di daerah B, akan pindah ke tempat B untuk mencari makanan kalau sudah habis di tempat si A, gitu ya. Yang artinya di sini adalah bahwasannya manusia purba itu belum bisa yang namanya memproduksi makanan sendiri, jadi masih sangat tergantung kepada alam. Apa yang ada di alam, maka itulah yang akan dinikmati, dimakan, gitu ya. Selanjutnya, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan di sekitaran sungai atau laut, gitu ya. Kita lihat hasil kebudayaannya itu atau alat yang digunakan itu adalah kapak genggam atau disebut dengan istilah koper, gitu ya. Selanjutnya, alat tulang dan alat tanduk. Kemudian ada alat serpih atau disebut dengan flag
yang digunakan untuk menguliti hewan, kemudian mengiris daging dan memotong umbi-umbian gitu ya. Selanjutnya kita lihat berikutnya gambar peninggalan Paleolitikum tadi. Jadi yang pertama ini adalah kapak genggam. Kemudian yang di tengah ini adalah alat dari tulang dan alat dari tanduk. Dan yang ketiga ini adalah flex atau disebut dengan istilah alat serpih gitu ya. Kemudian kita masuk kepada zaman batu pertengahan atau disebut dengan Madya atau Mesolitikum. Pada zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 200.000 tahun silam. Dan kehidupan di sini belum jauh beda dengan pada masa Paleolitikum, yaitu adalah ciri kehidupannya itu masih berburu, mengumpulkan makanan dan menangkap ikan. Akan tetapi pada masa Mesolitikum ini sudah disebut dengan istilah semi sedenter di gua-gua atau sudah mulai hidup menetap gitu ya. Kemudian hidup di tepi pantai dekat aliran sungai gitu ya. Kemudian masih berburu dan meramu, akan tetapi tingkat lanjut. Kalau Paleolitikum tadi adalah tingkat sederhana, akan tetapi di sini sudah tingkat lanjut, sudah ada perubahan yang lebih maju gitu ya. Jadi bisa kita prediksikan bahwasannya kehidupan pada masa Mesolitikum ini adalah kehidupan itu sudah mulai menetap, sudah mengenal yang namanya gua sebagai tempat berteduh dari datangnya hujan atau dari teriknya matahari gitu ya. Sudah mulai tahu bahwasannya aliran sungai itu memiliki peranan yang sangat penting, bisa sebagai sumber air kehidupan dan bisa sebagai sumber makanan berupa ikan yang menjadi sumber protein gitu ya. Kemudian apa-apa saja benda-benda peninggalan pada masa Mesolitikum, yaitu adalah bisa kita lihat yang mana benda-benda yang digunakan ini tidak lagi seperti pada masa Paleolitikum. Kalau dia pada masa Paleolitikum, itu alatnya itu belum dihaluskan. Sementara pada masa Mesolitikum ini sudah mulai dihaluskan. Jadi di sana kira-kira ada kapak pendek atau disebut dengan istilah headquarter atau disebut dengan istilah kapak genggam dengan ukuran kecil. Kemudian ada batu penggiling atau disebut dengan pipisan. Jadi gitu ya, kalau kita masih punya ini di rumah, jadi kebudayaan pada masa praaksara itu belum kita lupakan atau belum kita tinggalkan, akan tetapi masih tetap bisa kita gunakan gitu ya. Yaitu adalah penggunaan peralatan yang berasal dari batu, contohnya itu adalah penggiling atau disebut dengan pipisan gitu ya. Dan itu adalah masa peradaban Mesolitikum. Kemudian ada kapak Sumatera atau disebut dengan Pebble Kultur. Kemudian ada alat tanduk dan alat tulang binatang. Ada mata panah dan terbuat dari batu. Kemudian flex, jadi masih hampir sama dengan Paleolitikum, tetapi ada perbedaan-perbedaannya. Bisa ya anak didik kami sekalian dipahami ya. Kemudian benda yang digunakan pada masa Mesolitikum itu gambarnya adalah seperti yang di bawah ini contohnya. Yang pertama ini adalah Pebble Kultur. Yang kedua ini adalah berupa headquarter. Dan yang ketiga ini adalah pipisan, batu gilingan gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, yang pertama ini adalah tanduk. Jadi ini adalah alat tanduk yang terbuat atau kepala rusa gitu ya, yang bisa memiliki fungsi sebagai pengait, bisa juga berfungsi sebagai untuk alat menguliti, bisa juga untuk mencongkel atau mencongkel tanah gitu ya. Selanjutnya yang di samping ini, yang kanan itu adalah alat tulang.
Jadi manusia purba pada zaman masa praaksara ternyata sudah mengenal yang namanya penggunaan alat, sudah mulai tahu atau sudah mulai berpikir bahwasanya bagaimana cara untuk mempertahankan kehidupan dengan cara menggunakan benda-benda di sekelilingnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah gambar alat panah atau mata panah yang terbuat dari batu. Jadi mata panah inilah yang digunakan manusia purba pada masa Mesolitikum sebagai alat untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan alat panah gitu ya, dengan cara menikam gitu ya, tapi menggunakan mata panah yang terbuat dari batu yang telah diruncingkan gitu ya. Selanjutnya flex juga masih digunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hasil kebudayaan Mesolitikum, yaitu adalah gua atau tempat tinggal yang disebut dengan istilah Abrissos Roch. Kemudian di Sampung Pone di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tulang manusia Papua Melanesoid leg, kemudian alat tulang dan tanduk rusa. Jadi penemunya itu adalah Van Steenkamp. Kemudian ada kebudayaan Toala di Lamoncang, Sulawesi, yaitu adalah berupa lukisan dinding gua, lukisan manusia, cap tangan dan binatang. Ini semua ditemukan di Gua Raha, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, dan Danau Sentani, Papua gitu ya. Selanjutnya adalah Coken Modinger atau sampah dapur. Coken Modinger atau sampah dapur ini contohnya itu adalah tumpukan sampah yang berupa kulit siput dan kulit kerang di sekitar tempat tinggal gitu ya. Ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, secara khusus itu adalah daerah Langsa hingga Medan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti mau jalan-jalan ke daerah Langsa, ke Aceh, sebelum ke Aceh singgah di Langsa, boleh nanti bisa dilihat itu banyak tumpukan kulit kerang gitu ya. Bisa nanti di sana bisa kita temukan, itu memang sangat banyak. Kami sudah pernah ke sana waktu penelitian mahasiswa, memang banyak sekali kulit kerang itu menumpuk di sana. Jadi sampai sekarang masih ada di sana kulit kerang itu, kulit siput itu, dan menumpuk dengan sangat banyak seperti tumpukan berupa bukit gitu ya. Kemudian ini nanti bisa kalian lihat juga di Aceh Tamiang gitu ya, sampai ke Aceh lah. Kemudian peninggalan kapak Sumatera dan kapak pendek. Anak didik kami sekalian, bahwasannya kapak Sumatera dan kapak pendek itu adalah alat peninggalan pada masa Mesolitikum, dan ini diperkirakan merupakan kebudayaan Bashun dan Hoabin Tonkin Yunan Selatan, dan ini disimpulkan sebagai pusat kebudayaan pra-aksara manusia di Asia Tenggara. Makanya diprediksikan nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah berasal dari Yunan Selatan gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini adalah gua-gua yang merupakan tempat teduh atau tempat tinggal sementara manusia purba pada masa Mesolitikum. Jadi kalau ada topik atau cerita atau soal tentang manusia purba mengenal tempat tinggal hidup di gua-gua, itu adalah pada masa Mesolitikum. Jadi gua ini disebut dengan istilah Abrissos Roch gitu ya. Kemudian alat tanduk selanjutnya adalah alat dari tulang. Ini juga masih merupakan benda-benda kebudayaan Mesolitikum. Selain itu, hasil kebudayaannya itu berupa lukisan cap tangan gitu ya. Lukisan cap tangan di gua-gua yang berupa gambar manusia dan kemudian gambar hewan dan lukisan cap tangan gitu ya.
Jadi yang di sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini adalah Cokkenmoediner. Cokkenmoediner ini adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit kerang. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini adalah foto kami bersama waktu mahasiswa bersama kawan penelitian bersama dosen, tepatnya di Aceh Tamiang 2016 yang lalu gitu ya. Ini 2020, berarti ini kami jalani waktu itu 4 tahun yang lalu, kisaran 4 tahun yang lalu gitu ya. Waktu kami di sini semester 6, belum wisuda ya. Jadi yang di belakang kami ini, yang menumpuk ini, semuanya ini adalah tumpukan kulit kerang, kulit siput ya. Jadi dari sinilah diperkirakan bahwasannya salah satu ya jenis makanan pada masa Mesolitikum itu adalah berupa siput dan kerang gitu ya anak didik kami sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah Peble kultur. Selanjutnya ini adalah Hek kultur, kapak pendek dan kapak Sumatera. Jadi Peble kultur ini artinya adalah kapak Sumatera, gambarnya seperti ini. Jadi ini alatnya sudah mulai dihaluskan, tetapi nggak sehalus-halus mungkin lah ya, tapi sudah agak dihaluskan, masih udah agak halus lah daripada daripada alat yang digunakan pada masa Paleolitikum, yaitu kapak perimbas. Kalau kapak perimbas pada masa Mesolitikum dia itu alatnya masih sangat kasar. Apa yang ada di alam masih itu yang digunakan. Belum ada di sana ide untuk menghaluskan. Akan tetapi di Mesolitikum dia sudah mulai dihaluskan, bisa kita lihat ya. Kemudian menggunakan headquarter, yaitu adalah kapak pendek gitu ya. Selanjutnya kita masuk kepada zaman batu muda atau disebut dengan istilah Neolitikum. Neo artinya terbaru, litik adalah batu. Jadi ini disebut dengan istilah zaman batu muda gitu ya. Ciri-cirinya adalah kehidupan manusia purba sudah tinggal dan menetap. Yang artinya di sini adalah manusia sudah tinggal menetap. Jadi di sini tidak bergantung lagi kepada alam, itu artinya ya. Kemudian sudah mengenal bercocok tanam yang tingkat sederhana. Jadi di sini sudah mengenal yang namanya mengembangkan untuk memproduksi makanan gitu ya, atau disebut dengan food production gitu ya. Selanjutnya berburu itu masih tetap dilakukan, tidak ditinggalkan, masih tetap dilakukan untuk berburu. Kemudian alat yang digunakan itu sudah halus, yaitu adalah berupa kapak lonjong dan kapak persegi. Dan ini diperkirakan dibawakan oleh bangsa Austronesia sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kemudian di sini ciri-cirinya juga diperkirakan menggunakan mata panah dan mata tombak untuk berburu di Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan. Itu ya. Sekarang kita lihat kira-kira bagaimana gambaran kehidupan pada masa Neolitikum. Bisa kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini. Jadi sudah membangun yang namanya perkampungan, sudah menetap dan bercocok tanam. Kemudian alatnya itu berupa kapak lonjong. Kapak lonjong kenapa disebut kapak lonjong? Karena bentuknya lonjong dan sudah dihaluskan, sudah licin gitu ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah kapak persegi, karena memang dia berupa persegi ya, persegi panjang gitu ya. Kemudian peradaban pada zaman batu besar atau disebut dengan Megalitikum. Anak didik kami sekalian, mega itu artinya besar, litik itu artinya adalah batu. Jadi zaman Megalitikum artinya adalah zaman batu besar gitu ya. Jadi zaman batu besar ini diperkirakan sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Jadi penggunaan alat batu dengan ukuran besar, dengan ukuran mega,
itu dimulai sejak zaman batu muda sampai dengan zaman logam. Dan diperkirakan di sini manusia sudah dapat membuat bangunan yang berukuran besar akan tetapi terbuat dari batu. Dan di sini sudah mampu yang namanya bercocok tanam gitu ya. Dan perlu lagi saya tambahkan bahwasannya pada zaman megalitikum ini adalah muncullah peradaban pertama kali nenek moyang kita dengan kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap siapa? Terhadap arwah roh nenek moyang, atau percaya bahwasannya adanya kehidupan roh-roh di antara orang-orang yang sudah meninggal masih memiliki kehidupan dengan kita yang sekarang. Yang artinya di sini adalah kepercayaan bahwasannya manusia yang sudah meninggal diyakini masih memiliki kehidupan dan masih beraktivitas sama dengan kehidupan yang waktu dia masih hidup gitu ya. Hanya saja tidak bisa dilihat gitu ya. Itu artinya percaya bahwasannya ya mereka yang meninggal itu masih tinggal bersama dengan kita gitu artinya ya. Kalau dinamisme gimana? Kalau dinamisme itu adalah kepercayaan bahwasannya sesuatu benda itu memiliki kesaktian atau gaib gitu ya, atau disebut dengan istilah benda sakral gitu ya. Karena benda sakral ini benda yang memiliki kekuatan gaib di luar dari kemampuan manusia, dan benda ini bisa dipercaya untuk membantu manusia memperlancar pekerjaan manusia dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk upacara dan lain sebagainya gitu ya. Yang artinya dinamisme adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kesaktian atau gaib gitu ya. Jadi yang pertama, kebudayaan pada masa megalitikum ini adalah sarkofagus. Sarkofagus merupakan batu besar yang dipahat menyerupai mangkuk, terdiri dari dua keping gitu ya, yaitu atas dan bawah. Ada di atas dan ada di bawah, tetapi di tengahnya dilubangi nih, dilengkungkan dia gitu ya. Dan ini fungsinya itu sebagai peti jenazah. Dan biasanya sarkofagus ini ditemukan banyak di daerah Bali gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah menhir. Apa sih menhir itu? Menhir ini merupakan bangunan yang berupa tiang atau tugu batu, yang mana fungsinya ini adalah sebagai tanda peringatan yang melambangkan kehormatan terhadap arwah roh nenek moyang. Daerah penemuannya itu di sekitar Paseman di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita orang Batak, contohnya itu menhir ini diistilahkan sebagai tugu. Kalau orang Batak membangun tambak nenek moyang atau tambak opung, itu akan dikasih tugu di sampingnya atau di depannya atau di belakang, itu sebagai pertanda. Jadi di tugu ini bisa dijelaskan silsilahnya, siapa dia, dari mana dia, dan sampai mana garis keturunannya gitu ya. Makanya di sini menhir itu adalah sebagai tanda peringatan. Jadi nggak jauh beda dengan orang Batak yang sekarang atau beberapa suku lainnya membuat tugu pertanda itu di kuburan gitu ya. Ada kuburan di sampingnya atau di depan, atau tempat yang tepat lah dibangun itu berupa tugu. Jadi di tugu itulah dijelaskan siapa yang meninggal ini, atau keterangan tentang orang yang meninggal ini dan garis keturunannya biasanya gitu ya. Selanjutnya adalah dolmen. Apa sih dolmen ini? Dolmen ini merupakan bangunan juga tetapi berupa meja batu. Jadi apa fungsi meja batu ini? Fungsinya itu adalah sebagai tempat meletakkan sesaji, yaitu dalam pemujaan terhadap roh nenek moyang.
yaitu ditemukannya di daerah Cipari, Kuningan, Pasemah, dan Nusa Tenggara. Anak didik kami sekalian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kalau zaman dulu itu nenek moyang pertama kali itu adalah memiliki kepercayaan itu tentang animisme dan dinamisme. Oke, anak didik kami sekalian, karena kepercayaan terhadap roh nenek moyang, maka manusia pada zaman dulu itu akan membuat makanan atau disebut dengan istilah sesaji gitu ya. Dan sesajen ini diletakkan nanti di atas dolmen, di atas meja batu. Kemudian mereka percaya bahwasannya sesajen atau sesaji tadi yang diletakkan di atas dolmen ini akan dimakan oleh siapa? Roh nenek moyang gitu ya. Yang artinya kalau masih ada kepercayaan gitu, contohnya nih kayak orang Batak bilangnya dulu sebelum masuknya agama Kristen atau Islam ke tanah Batak, jadi dulunya masih percaya terhadap roh nenek moyang. Nah, artinya di sana orang-orang Batak dulu akan meletakkan makanan ini biasanya di dekat kuburan gitu ya. Jadi diletakkan ini di dekat kuburan dan dibilang udah dingin makanannya, berarti udah dimakan opung itu katanya gitu ya. Yang artinya adalah di sini bahwasannya kalau fungsi dolmen ini dijadikan sebagai tempat meletakkan sesajen yang mana sesajen ini dipersembahkan untuk roh nenek moyang gitu ya. Karena kepercayaan dulu itu hanya dua, animisme dan dinamisme gitu ya. Selanjutnya yang sebelah kiri ini adalah menhir. Kemudian inilah gambar dolmen yang di tengah. Kemudian yang di pinggir yang sebelah kanan ini adalah gambar sarkofagus. Jadi menhir itu, tugu batu itu adalah yang di sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini adalah tugu, yaitu adalah tiang batu ya. Kemudian yang sebelah pertengahan ini adalah dolmen, meja batu. Kemudian sarkofagus gitu ya. Kalau ini tadi menhir ini tempatnya sebagai tugu atau pertanda, sementara dolmen ini adalah sebagai meja batu, tempat untuk meletakkan sesajen. Dan sarkofagus ini adalah peti kubur yang terdiri dari dua tangkup atas dan bawah, yang mana jenazah kalau ada meninggal akan dimasukkan ke tengah dan akan ditutup gitu ya, sebagai meja batu. Kemudian ada pundan berondak. Pundan berondak ini merupakan bangunan batu yang bersusun yang berbentuk kotak persegi panjang. Jadi dia adalah terdiri dari susunan batu persegi panjang. Jadi batu-batu yang berukuran persegi panjang disusun gitu, yang menyerupai petak gitu ya. Kemudian fungsinya juga merupakan penyimpanan jenazah. Jadi diperkirakan pundan berondak ini tempatnya itu ada di daerah persebarannya itu ada di Bali, Pasemah, Wonosari, Sepuh, dan Cirebon. Sementara Waruga ini adalah kubur batu berbentuk kubus yang bulat berupa batu besar yang utuh daerah persebaran Sulawesi Utara. Jadi saya revisi dulu ya anak didik kami sekalian, ternyata ada yang berbeda. Ini bukan pundan berondak namanya ya, akan tetapi kubur batu. Ini salah ketik Miss ya. Ini adalah kubur batu sebenarnya. Kubur batu itu adalah bangunan batu yang bersusun berbentuk kotak persegi. Jadi contohnya itu nanti bentuknya seperti ini. Ada 4 persegi nanti batu akan dikumpulkan. Nah ini berupa bentuk balok gitu ya, disatukan depan belakang, kemudian samping kanan dan samping kiri gitu ya. Jadi ini bukan pundan berondak namanya anak didik kami sekalian ya, itu adalah nanti batu kubur namanya ya, yaitu terbuat dari batu-batu yang dikumpulkan yang memiliki panjang yang hampir sama persegi panjang. Jadi daerah persebarannya itu di Bali, Pasemah, Wonosari, dan Sepuh gitu ya. Sementara Waruga ini juga disebut sebagai kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat yang terbuat dari batu juga.
Jadi ada beberapa kubur batu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah ada sarkofagus, kemudian ada kubur batu dan waruga gitu ya. Ini kubur batu gitu ya. Selanjutnya ada arca atau patung, yaitu adalah bangunan batu berupa binatang atau manusia yang melambangkan nenek moyang dan mencari pujaan, yang mana daerah persebarannya itu adalah Pasemah, Sumatera Selatan, dan Lebah pada Lahat di Sulawesi Selatan. Jadi pada zaman dulu batu sudah digunakan atau sudah dijadikan sebagai arca atau patung berupa bangunan yang berupa binatang dan manusia gitu ya. Kita lihat peradaban pada masa megalitikum yang di sebelah kiri atau kiri dan kanan ini adalah gambarnya waruga atau kubur batu ya. Kemudian megalitik, pada masa megalitikum ini adalah pundan perundak. Kemudian ada arca atau patung batu. Kemudian ada peninggalan zaman logam. Sekarang kita bahas tentang peninggalan zaman logam. Peninggalan pada zaman logam ini berupa manusia purba yang sudah memiliki kemampuan melebur logam untuk membuat alat yang dibutuhkan, yaitu kebudayaan zaman logam ini dibagi menjadi dua, zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu atau disebut dengan zaman perundagian, alatnya itu berupa nekara atau genderang nobat atau genderang ketel. Ciri-cirinya adalah nekara ini terbuat dari perunggu yang berpinggang di bagian tengah dan sisi atasnya tertutup. Daerah persebarannya itu diperkirakan Pulau Sumatera, Jawa, Pulau Roti, Pulau K, Pulau Selayar, Bali, Pulau Sumbawa, dan Pulau Sangiang. Bentuk nekara ini sangat beragam, terdapat hiasan melambangkan gambar kehidupan dan kebudayaan yang ada pada masa prasejarah. Sementara fungsinya ini adalah simbol status. Apabila pemiliknya meninggal, maka nekara ini dibuat berupa nekara tiruan yang sebagai bekal kubur. Jadi siapa atau yang meninggal yang ada diletakkan nekara, maka itu dianggap memiliki status sosial yang tinggi gitu ya. Kemudian nekara ini juga digunakan sebagai alat upacara memanggil roh nenek moyang, alat memanggil hujan, dan sebagai kenderang perang. Contohnya itu sangat banyak ada di beberapa daerah, yaitu ada di desa Intaran daerah Pejeng, Bali, memiliki ketinggian kurang lebih 1,8 meter, garis diameter tengahnya ada kurang lebih 1,6 meter. Jadi ini biasanya nekara ini dianggap sebagai benda suci atau disebut dengan istilah penataran sasi itu ya. Jadi nekara ini bisa kita lihat seperti gambar berikut. Inilah gambarnya ya. Kemudian moko ini merupakan genderang kecil yang terbuat dari perunggu. Jadi fungsinya adalah alat upacara atau disebut dengan istilah mas kawin. Kalau dalam orang Batak itu disebut sebagai sinamot gitu ya. Atau dalam orang Jawa itu disebut dengan istilah mas kawin gitu ya. Kemudian ini daerah penemuannya adalah daerah Alor. Jadi bisa kita bedakan nekara yang tadi dengan moko yang sekarang ini ya, bisa dibedakannya. Kemudian ada kapak corong atau disebut dengan istilah kapak sepatu atau tangkai kayu yang disamakan dengan kaki gitu ya. Jadi tangkai kayunya itu dijadikan kaki, makanya disebut dengan kapak sepatu. Ciri-cirinya itu adalah bentuk bagian tidak jauh beda dengan kapak batu. Kemudian hanya bagian tangkainya yang berbentuk corong. Corongnya dipakai sebagai tangkai kayu. Fungsinya adalah hiasan saat upacara.
Kemudian bisa juga dijadikan sebagai alat pertukangan. Contohnya itu adalah canrosa, itu ya, canrosa atau canrasa, sama itu ya. Kemudian yang sebelah ini adalah kapak corong, itu ya. Ini gambarnya ya. Kemudian ada bejana perunggu. Bejana perunggu ini ciri-cirinya bentuknya seperti periuk, langsing dan gepeng, mempunyai hiasan yang indah berupa gambar-gambar geometri dan pilin-pilin yang mirip huruf J. Fungsinya itu adalah sebagai tempat upacara keagamaan, kemudian tempat persebaran ini diperkirakan di tepi Danau Kerinci, Sumatera, dan juga di Madura. Gambarnya yaitu sebagai berikut. Ini gambarnya ya, bejana perunggu ya. Kemudian ada perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu ini ciri-cirinya beragam bentuk. Ada kalung, ada gelang kaki, bandul kalung, dan cincin. Ada cincin yang bentuknya lebih kecil dari lingkaran jari tangan. Jadi ini dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian fungsi perhiasan ini, fungsinya perhiasan perunggu ini bisa jadi perhiasan, bisa juga sebagai alat tukar gitu ya. Kemudian tempat persebarannya itu ada di Malang, Bali, dan Bogor. Demikianlah gambar-gambar yang berupa perhiasan perunggu gitu ya. Bisa mata kalung, bisa cincin. Kemudian cincin yang berukuran lebih kecil yang dijadikan sebagai alat tukar gitu ya. Kemudian ada manik-manik perunggu. Manik-manik perunggu memiliki ciri-ciri terbuat dari perunggu dengan ukuran kecil dan indah. Kemudian udik gitu ya. Fungsinya yaitu sebagai perhiasan dan tempat persebarannya itu atau tempat ditemukannya itu adalah di dalam kuburan. Jadi diperkirakan kalau nenek moyang zaman dulu kalau meninggal dikasih, kalau ada perhiasannya akan dibawa ke kuburannya gitu ya, dibawa juga ke tempat kuburannya gitu ya. Kemudian ada arca perunggu. Arca perunggu ini bervariasi, ada berupa manusia, binatang, juga bentuk yang kecil, dilengkapi dengan cincin pada bagian atas. Jadi fungsinya ini bisa sebagai cincin, sebagai alat menggantungkan arca gitu ya. Ada cincin yang jadi cincin kecil itu, lingkaran itu dijadikan sebagai tempat menggantungkan arca. Fungsinya ini sebagai apa? Arca perunggu ini bisa sebagai badal kalung, kemudian hiasan. Tempat persebarannya itu ada di Bangkinan atau Riau, Palembang di Sumatera Selatan, dan Limbangan di daerah Bogor. Bisa kita lihat inilah arca perunggunya gitu ya. Selanjutnya adalah caman besi. Caman perunggu tadi, caman logam kan kita bagi dua, yaitu adalah caman perunggu dan caman besi. Jadi kalau caman besi ini ciri-cirinya itu adalah yang pasti benda itu yang terbuat dari besi diolah dengan cara melebur biji besi menjadi alat yang dapat digunakan. Fungsinya adalah sebagai alat mencangkul, mencabit, perhiasan, dan lain sebagainya. Tempat persebarannya itu ada di sekitaran daerah Bogor, Wanasari, Ponorogo, dan Besuki. Bisa kita lihat yang masih sekarang dipergunakan perhiasan dari besi itu ada kalung, gelang, anting gitu ya. Kemudian kapak besi dan cangkul gitu ya. Dan sampai sekarang kebudayaan tersebut masih kita gunakan gitu ya. Kemudian ada panah besi, kemudian ada pisau besi, dan sabit besi gitu ya. Demikianlah anak didik kami sekalian tentang topik hasil kebudayaan pada masa zaman praaksara. Semoga bermanfaat, tetap review materi, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan.